Hukum perbandingan tetap. Dalam setiap persenyawaan, perbandingan massa unsur-unsur selalu tetap. Hukum Dalton. Tekanan total dari campuran berbagai macam gas sama dengan jumlah tekanan parsial dari gas-gas yang saling bercampur tersebut. Molaritas, jumlah mol zat terlarut. Memangnya aku ini hewan liar, diamati seperti itu. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau mengawasi aku dari tadi? Maafkan aku. Aku memang memperhatikan kamu dari tadi. Aku hanya heran. Kamu berlatih silat, tapi sambil membaca buku secara bersamaan. Aku sedang melatih fokus otakku pada suatu hal. Di saat tubuhku melakukan kegiatan yang lain. Sungguh sangat menarik. Maafkan aku bila aku mengganggumu. Silakan melanjutkan. Tunggu sebentar. Kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa kau sebenarnya? Aku tahu. Semalam kau bersama dengan Pamara, kan? Apalah artinya sebuah nama? Saya permisi. Hei! Aneh sekali orang itu. Sepertinya ilmunya cukup tinggi. Ini benar-benar sangat memalukan, Guru. Rindu, kita harus buat perhitungan dengan mereka. Iya, kamu benar. Kita harus beri pelajaran dia. Kita harus beri pelajaran juga kepada orang-orang yang mereka sayangi. Ini sungguh keterlaluan Pitaloka dan Raja Langit. Sakit sekali rasanya. Kenapa kalian berdua? Aku dan Gora dihajar oleh Pitaloka dan Raja Langit. Rindu, ternyata kau bisa dikalahkan juga. Diam kau, Kirotan. Tidak ada yang lucu. Di mana Hang Cinda? Aku ingin bertemu dengannya. Katanya dia bisa membangkitkan kekuatanku 100 kali lipat daripadanya. Hang Cinda sementara ini ditawan oleh Ki Sanja. Datu Sanja? Siapa lagi? Ya, kami juga tidak tahu siapa itu Ki Sanja. Sementara ini, aku akan mengumpulkan pasukan buat menyelamatkan Hang Cinda. Kalian istirahat saja, pulihkan tenaga. Nanti kita semua akan menyerang, menghancur leburkan padepokan ular, dan menyelamatkan Hang Cinda. Keluar kau, pria asing! Siapa kau sebenarnya? Aku tahu kau bukan orang sembarangan.
kau sekarang juga? Sungguh hebat gadis itu. Aku kagum. Kemana orang itu? Cepat sekali menghilangnya. Apa yang kau inginkan? Keluar kau! Siapa dia itu sebenarnya? Aku harus mencari tahu. Sebenarnya maksud dia apa mengintaiku terus? Pasti ada maksud tertentu. Ya! Karina? Taloka, sedang apa kau di sini? Kamu itu lain kali kalau mau mencari korban itu lihat dulu siapa orangnya. Sakit tahu leher aku. Maafkan aku. Lagi pula, ngapain kamu mengendap-endap di belakangku? Aku pikir tadi kamu orang misterius itu. Orang misterius? Siapa, Pita? Entahlah, Karina. Orang itu terus saja mengintaiku. Tapi aku tidak tahu siapa. Tapi begitu aku tahu ada orang yang mengintip, aku ingin menghajarnya. Tapi dia tiba-tiba saya menghilang. Aku jadi penasaran dengan orang itu. Kamu tahu nggak? Dia itu pendekar dari mana? Aku tidak tahu, Karina. Tapi aku berpikir ilmu dia pasti sangat tinggi. Wajahnya juga masih muda. Serius, ilmunya itu tinggi. Terus wajahnya juga masih muda. Iya. Aku jadi ingin berguru sama dia. Soalnya aku itu bosan, Pita. Selama ini guru aku itu tua-tua. Jadi kalau misalnya aku mempunyai guru yang muda, pasti akan sangat seru. Oh iya, Pita. Ganteng nggak mukanya? Pita Loka, ganteng apa tidak? Memangnya tidak ada pertanyaan lain? Baiklah, aku ganti pertanyaan aku. Orangnya tampan tidak? Pita Loka, ayo jawab. Iya, orangnya tampan, orangnya ganteng sekali. Lebih ganteng daripada limbu bumi itu. Baguslah, kalau pendekar itu memang pendekar yang tampan. Minimal kalau nanti aku itu jalan sama dia, aku bisa naik kasta. Tapi sayang sekali, Karina. Masih kalah tampan dengan Pak Gumara. Kamu itu tidak mau kalah. Pita Loka, ya sudah lebih baik sekarang kita kejar saja yuk pendekar itu. Kejar? Iya. Untuk apa? Ya, untuk masa depan aku. Untuk masa depan. Karina, itu pendekar tampannya. Mana? Mana Pita Loka? Pita Loka! Medi, Medi, Apa? coba lihat tanganmu. Sudah, bisa saja. Untuk apa? Sebaiknya kau diam, Medi. Kami akan memeriksa. Apa kamu kena pelet rindu atau tidak? Mizumai, di situasi genting seperti ini, kalian semua masih sempat-sempatnya bercanda. Ini semua lagi serius, tidak boleh ada yang bercanda. Atuh, gimana nasib suami saya, Atuh? Bu Rida, saya belum mampu menetralisir pelet yang ada di tubuh Pak Jai dan Mak Medi ini. Karena pelet yang menempel di tubuh mereka ini sangat kuat. Tapi Atuh, kami harus gimana lagi, Atuh? Soalnya saya lihat suami saya kondisinya semakin parah, Atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk
Untuk sementara ini, kalian tetap minumlah ramuan yang diberikan oleh ayah saya. Dan untuk semuanya, pelet ini akan hilang dengan sendirinya setelah bulan purnama. Atu, apakah tidak lebih cepat lagi permasalahan ini, Atu? Terus terang, saya sudah jengah dengan masalah ini, Atu. Untuk sementara, hanya dengan cara ini yang paling cepat. Tapi mudah-mudahan kami bisa menemukan pelet tersebut dan bisa menetralisirkannya secepatnya. Untuk sementara ini, biar Pak Jai dan Mek Medi di sini saya awasi. Karena peletnya masih sangat kuat menempel di tubuh mereka. Jadi kalian tenang saja, ya. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu. Saya akan mencoba mencari solusinya di kitab 7 itu. Pak Mara, Medi ikut Pak Mara ya. Medi ingin lihat Pak Mara membaca kitab 7. Itu ibu kamu. Coba kamu langsung bicara kepada ibu kamu. Mak, Medi ikut Pak Mara ya. Ya sudah, kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atu, terus terang, jika kondisi saya tidak seperti ini, saya selalu ingin dekat dengan anak saya, Medi, Atu. Pak Jai baik-baik saja kan? Aku rindu padaku yang mau. Ya ampun, Pak Jai. Ternyata kamu sadar juga. Gimana nasib aku, Pak Jai? Mana 2 ekor singa lagi, Black Jack? Kenapa di sini cuma hanya ada 2? 2 singa yang kita utus ke Kumayan telah dikalahkan oleh Kumara dan temannya satu lagi. Apa? Kita tuh kalah lagi. Bang, kau tahu ini? Siapa temannya kemarin? Aku tidak tahu pasti, Black Jack. Kau dalam masalah besar, Black Jack. Kau tahu kan harga singa-singa itu? Kamu jangan banyak bicara kalau tidak tahu solusinya. Iya. Ah, kamu lagi. Aku sedang tidak ingin diganggu. Saya bawa uang. Black Jack, kami semua nih mencari kau di kayu 5, tapi nggak ketemu. Iya, Black Jack. Dan karena saran Meli, makanya kami mencarimu di sini. Jadi kalian sudah bawa uangnya itu? Man, Men, Iya, Rick. akhirnya mendapatkan 2 uang pengganti Singapura. Iya. Tapi Pak Blackjack nggak lupa dengan janjinya kan? Apa itu? Membersihkan nama kami semua yang melibatkan kami di Kumayan. Itu masalah kecil. Nanti akan suruh Vega untuk membersihkan nama kalian. Vega, Boleh. Asal ada ini. Untuk upah ngomong. lalu itu apa? Oke? Kalau tidak, kau pergi saja sendiri ke sana. Oke. Saya akan bayar. Tapi setelah tugas kamu selesai semuanya. Kalau nama kami sudah bersih, saya sendiri yang akan ngantar uang. Permisi. Aku senang kerja sama macam ini. Dan kita akan cari 2 singa dan 2 ular hutan kita yang hilang. Mereka itu milik kita. Siap, Bos. Nah, ini dia hutan desa Sanau. Oh, masih lebat juga ya hutannya di sini ya. Banyak kayu gadang-gadang loh. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kayu yang diameternya 1 meter lebih itu harganya sangat mahal. Tapi agak susah mencarinya. Kalian bisa membelinya atau mencari yang syukuran seperti itu. Nah, Pak Joni, kalau kira-kira kami bisa mendapatkan kayu yang seperti itu, Pak Joni akan membelinya berapa dari kami nanti? Untuk kayu yang seperti itu, sampai di gudang saya di Bengkulu, saya akan membayar Rp2.700.000 per kubiknya.
Sedang apa kalian di sini? Hah? Ini wilayah Juragan Bardi. Kami sedang ngobrol-ngobrol saja, sekaligus mempelajari jenis kayu di sini. Tapi setahu saya, lahan ini bukan milik siapa-siapa. Kau ini Joni kan? Juragan kayu dari kampung Kumayan kan? Iya, benar. Kau kan udah pernah diperingati oleh Juragan Bardi untuk tidak membeli kayu lagi di daerah ini. Apa kau tak paham juga? Apa kecil kalian? Hah? Kami kesini untuk usaha, tidak untuk mencuri. Ya tentu. Rajo, kau harus tenang. Lebih baik kalian pergi. Atau kami akan menggunakan cara kekerasan. Tidak apa-apa, Lin. Rajo, tak usah. Kau harus tenang. Tidak, saya suka sekali kalau saya didapatkan kekerasan. Saya suka diajarin oleh yang keras-keras begitulah. Ya. Hentikan mereka. Bangunlah. Preman-preman kampung. Sudahlah. Kau tak lihat? Mereka bangun saja sudah tak sanggup sepertinya. Lebih baik kau hentikan ini semua, Rajo. Sekarang saya sedang berhenti. Dengar. Sampaikan kepada juragan kalian tuh. Kalau ada juragan baru di wilayah ini, Juragan Rajo Langit namanya. Dan bilang sama juragan Ko, kalau mau bersaing secara sehat, akan saya ladeni. Tapi kalau mau bersaing secara kasar, saya sangat senang sekali. Baiklah. Ya, benar nggak kata saya? Hah? Itu preman-preman kampung loh. Apain balik langsung masuk ke bilik amaknya. Langsung bilang sama amaknya, awak habis dibogem palo awak. Juragan baru, Siko. Gitu maksudnya. Rajo, dalam dunia dagang, kamu nggak bisa melakukan hal seperti itu. Di dalam bisnis, yang namanya saingan akan selalu ada, bahkan jumlahnya banyak. Kamu nggak akan bisa menghabisi mereka satu persatu. Sudahlah, Tuan Joni. Mau berapa ribu orang juga bisa saya habisin nanti. Tapi ada jalan lain, Rajo. Kita bisa melakukan lobby-lobby atau semacam kesepakatan kerja untuk mencari jalan keluar. Pak Joni benar, Rajo. Kita ini kan sebagai Nyek Kumayan. Kita harus menggunakan otak dibanding otot, Rajo. Malulah kalau kau selalu menggunakan cara kekerasan. Yo, Alim. Sudahlah, kau macam kitunggal saja. Ya, saya mengerti. Saya minta maaf kalau yang saya perbuat ini salah. Besok saya akan mengurangi untuk tidak memakai kekerasan lagi. Ini nggak seperti menghabisi para siluman di Kumayan. Di dalam bisnis, hari ini kau punya musuh. Besok musuhmu itu bisa jadi rekanan. Ataupun sebaliknya. Iyo, macam saya sama kau. Tapi saya akan terus belajar sama kau. Asalkan Tuan Joni nggak kapok-kapok, ya? Enggak. Saya nggak akan kapok. Ini pembelajaran untuk kamu. Tapi sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Karena saya khawatir kalau lama-lama di sini, anak buah Pak Badi akan balas dendam. Saya nggak mau keributan. Untuk hari ini, yo. Bentar, saya ambil jaket saya loh. Baiklah. Yuk. Ayo. Singa-singa.
Sekarang, lompatlah. Bagus. Jadi dia yang telah menculik Hang Cinda. Gora, sepertinya kekuatan manusia itu sangat hebat sekali. Wajah manusia itu Rindu, kamu sedang melihat apa? melihat singanya. Ayo Rindu, kita pergi dari sini. Tunggu sebentar, Gora. Aku masih ingin melihat singanya. Kamu lihat, singanya sangat lucu sekali. Singanya atau manusianya yang lucu? Gora, kalaupun aku melihat manusianya, pasti ada sesuatu yang aku lihat. Sesuatu itu apa? Kekuatannya. Kekuatannya begitu hebat dan tinggi sekali. Tidak ada manusia yang bisa menguasai kekuatan segitu hebatnya. Kamu lihat dan kita harus pelajari. Kamu beralasan saja. Ayo kamu mau pergi tidak dari sini? Kalau tidak mau, aku pergi sendiri. Gora. Siluman kecil yang menarik. Kekuatannya sangat besar. Aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk bersama-sama mengepung padepokan ular yang sudah menahan Bundo Tuo, Bunda Ratu kita Hang Cinda. Kita berangkat sekarang. Tunggu dulu, Datuk. Di mana Rindu dan Gora? Tadi kau katakan katanya mereka menunggu kita di sini. Dia pasti sudah berangkat duluan ke padepokan ular. Ayo kita berangkat. Baik. Ayo. Kamara, sebenarnya ada masalah apa sih Kamara dengan Pitaloka? Sebenarnya tidak ada masalah yang terlalu berat. Tapi entahlah, Pitaloka sendiri masih marah sama saya. Memangnya kenapa Pitaloka bisa marah, Kak? Mungkin karena kakak ini tidak jujur dengan Pitaloka. Tidak jujur? Memangnya Kamara itu tidak jujur apa? Ya soal tulang sengkang. Sebenarnya kakak sudah tahu siapa yang mengambil tulang sengkang tersebut. Dan yang mengambil itu adalah Rindu. Tapi saya tidak menceritakannya kepada Pitaloka. Apa? Rindu? Jadi yang sudah mengambil tulang sengkang Kamara itu adalah Rindu? Iya. Kamara, ya ampun. Ya pantas saja perempuan seperti Pitaloka itu pasti marah. Kalau aku ada di posisi Pitaloka juga aku pasti marah sama Kamara. Sekarang di mana Rindu? Lebih baik sekarang kita habisi saja Rindu. Seenaknya saja. Dia sudah mengambil tulang sengkang Kamara tapi Kamara malah diam saja. Karina, saya tidak tinggal diam begitu saja. Dan sekarang saya baru tahu kalau tulang sengkang tersebut
sudah masuk ke dalam tubuh Rindu dan juga Gora. Kamara, aku kasih tahu ya. Kalau perempuan itu sudah kesal, pasti akan kesal dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apalagi Kamara itu kesannya seperti melindungi Rindu. Iya, pantas saja Pitaloka itu marah sama Kamara. Kamara, ada apa ini? Itu sepertinya suara petir. Atau mungkin itu petir dari Pitaloka. Tapi tidak mungkin. Itu petir bukan dari Pitaloka dan itu bukan petir sembarangan. Iya. Kalau petir itu biasanya didahului oleh mendung dan juga hujan. Tapi ini tidak apa-apa, tapi ada petir. Aneh sekali. Apa itu? Apa itu, Kamara? Saya tidak tahu. Ayo kita ke sana. Ayo. Aku harus bicara pada Kamara. Aku tidak bisa selamanya seperti ini. Aku berlindung ke sana. Karina, jangan. Karina sangat berbahaya. Paman, cepat kejar Karina. Musuh kita kali ini sangat berbahaya, Paman. Cepat, Pak. Tapi kamu tidak apa-apa. Kita tidak apa-apa. Cepat, Paman, kejar Karina. Baik, kamu tunggu sini. Sebaiknya aku tidak usah mengejar. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita masuk ke dalam padepokan ini dan kita cari setiap sudut di mana mereka menyembunyikan Hang Cinda dan kita harus bawa dia kembali. Ayo, masuk. Ada apa rupanya? Kalian datang beramai-ramai ke padepokan kami ini. Kami mau menjemput Hang Cinda. Langkahin dulu kami kalau kalian ingin masuk ke padepokan ini. Baik. Hidup mereka tak ada manfaatnya. Habisi. Kalian periksa ke dalam, temukan Hang Cinda. Kami tidak menemukan Hang Cinda di dalam. Di mana kalian sembunyikan Hang Cinda? Di mana? Aku tidak tahu. Yang jelas, Hang Cinda menghilang entah kemana.
dan Datuk Sanca sedang mencarinya. Apa kau bilang Datuk Sanca mencari Hang Jinda? Iya. Rugi besar kita. Kita sudah mengumpulkan banyak pasukan, tapi yang kita cari tak ada. Ayo. Ayo. Api dan laut badai kekesalan kumayan. Seharusnya aku sudah bisa pergi dari sini. Kenapa aku tidak bisa kemana-mana? Bahkan melangkah lebih dari 7 langkah pun aku tak sanggup. Tak ada kekuatan sedikit. Ayolah, bantu aku. Mana kekuatanku? Jengkelkan. Berapi dan gunungku. Bantulah aku, ayolah. Ayolah, jin penunggu puncakku. Bantulah aku basmi kedua makhluk busuk ini. Bantu aku. Jangan macam-macam kau Hang Jinda. Kekuatan yang kau miliki tinggal sedikit. Kalau kami mengambil lagi, kau pasti akan lumpuh. Aku tidak peduli. Selasa di pamut merah, jambangan berdarah terhunus api, jelaga hitam, barang jin iblis penunggu puncak gunung ini. Bantulah Hang Jinda membasmi 2 makhluk busuk ini. Hang Jinda, lebih baik kau tidur daripada kamu merusak konsentrasi kamu. Kamu tahu? Ki Cahya, bisa juga kau emosi. Besok pagi, kita lanjutkan lagi perjalanan kita ke arah timur. Hei, jangan lari kau! Karina, tunggu. Kita harus kembali sekarang. Pitaloka dalam bahaya. Ayo. Nona. Apa yang dilakukan untuk Sanca terhadap Pitaloka? Nona, sadarlah. Dia pingsan. Nona. Dan mengapa Pitaloka diam begitu saja? Apa gara-gara ini penyebab cueknya Pitaloka terhadap saya? Kenapa tiba-tiba rasa yang paling kubenci muncul lagi saat aku menatap senyum manis gadis ini? Ada apa? Gumara, kenapa kau berhenti di sini? Apa kau menemukan sesuatu? Aneh. Dari mana petir-petir tadi itu datang? Yo, saya jadi penasaran. Siapa yang telah mengirim petir-petir itu? Kumara, apa kau melihat Pitaloka? Gumara, kenapa kau diam saja?
Apa yang kau pikirkan? Astaga, itu Pitaloka. Ternyata ular sombong itu. Long! Kenapa kaki saya enggan sekali untuk melangkah ke sana? Kenapa kau diam saja, Gumara? Apa kau sudah tak peduli dengan Pitaloka? Gumara, apa kau sudah tak cinta pada Pitaloka? Cepatlah ke sana. Gumara, cinta itu tidak pakai tapi-tapian. Baik. Magnet apa yang disebarkan gadis ini? Kenapa jantungku berdetak kencang sekali? Hei, ular sombong. Apa yang kau lakukan? Gadis ini terluka. Dan aku hanya ingin menolongnya. Tak perlu. Kau tidak pantas menolongnya. Ada laki-laki yang lebih pantas untuk menolong. Pita. Pita. Apa terjadi dengan Pita? Kenapa dia? Gadis ini terluka. Diserang oleh pendekar yang memiliki jurus kilat dan petir. Siapa orang itu? Siapa yang berani meneror Pitaloka? Entahlah, Atuk. Aku tidak sempat melihat sosok yang menyerang gadis ini. Yang aku hanya bisa lakukan, hanya menghalaunya. Tapi aku tidak berhasil mengejarnya. Karena aku berusaha menolong gadis ini. Dia terluka. Pita. Pita, bangun, Pita. Pita, bangun, nak. Bangun. Pita, Pita, Bangun. Bangun, nak. Pita. Gimana aku? Syukurlah, Pitaloka sudah sadar. Kau berada di tangan yang tepat, Pita. Tenanglah. Atuk, tenaga gadis ini masih lemah. Tolong beri tenaga tambahan. Saya permisi dulu. Saya akan mengejar sosok misterius itu. Tunggu. Hei, tunggu. Siapa dia sebenarnya? Sepertinya bukan pendekar sembarangan dia. Dia adalah Atu Sanca. Dia orang baik. Karena saya pernah bertemu dengan dia. Dan dia menangkap Hang Cinda. Iya, Datuk Sanca itu ilmunya sangat tinggi. Tapi dia juga agak sedikit misterius orangnya. Dan cukup sombong. Sangat sombong malah. Atu Sanca. Sepertinya saya pernah mendengar nama itu. Jadi namanya Datuk Sanca. Pitaloka, Pita. Kamu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Tidak, Pita. Kondisi kamu masih lemah seperti ini. Tolong kamu jangan bergerak. Biar saya coba salurkan tenaga dalam untuk kamu, ya. Tidak usah. Jangan. Keadaanku sudah baik-baik saja. Kalaupun aku membutuhkan tenaga dalam, aku bisa minta tolong pada ayahku. Ayo Pita, kita pulang. Ayo. Gumara, ayolah. Aku yakin sebentar lagi aku akan memiliki kisah yang sangat tidak biasa. Mungkin ini memang waktuku.
Aku sudah sangat siap memiliki senyum manis gadis kumayan itu. Cinta selalu datang dengan cara tidak terduga. Sungguh kejam. Aku tidak bisa melakukan apapun. Kalian benar-benar lalin dan sungguh bengis. Tak kusangka kalian sekejam ini padaku. Aku disiksa. Mengapa kalian begitu tega pada Tuang Cinda? Apa salahku? Hei, kau jangan tanyakan lagi. Kenapa kami menyiksa kau seperti ini? Seharusnya kau malu pada dirimu sendiri. Sudah puluhan kali kau menyerang Kumayan. Dan kau telah memantrai, menyiksa warga kami Kumayan. Apakah kau lupa itu, Hang Cinda? Begitu. Jadi sekarang kalian mau membalas dendam, begitu? Membalas kejahatanku dengan kejahatan pula? Licik kali pikiran kalian. Kami tidak akan membalas kejahatan kau dengan kejahatan. Justru kami membawa kau ke sini. Itu artinya menyelamatkan dirimu. Hang Cinda, apabila kamu tidak kami bawa kemari, hidupmu akan tersiksa 100 kali lipat apabila kamu ada di tangan Datuk Sanca. Siapa sebenarnya Datuk Sanca itu? Datuk Sanca adalah pendekar yang hebat. Dia memiliki ilmu penakluk siluman. Lebih dari 100 tahun. Waktunya hanya digunakan untuk mempelajari ilmu siluman. Dan sekian lama, dia tidak muncul di permukaan bumi ini. Aku tidak pernah mendengar namanya. Kau jangan sombong, Hang Cinda. Kau terlalu banyak bicara. Kau lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Wijaya, aku rasa sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan kita ke Gunung Raung. Hang Cinda, ayo bangun. Tidak mau. Hang Cinda, ayo bangun. Sekali kau, lelaki pemaksa. Ayo, ikut kami. Siapa juga yang mau ikut kalian? Aku tidak sudi. Dia belum tahu siapa kita.